taat kepada Allah, maka dia pun akan menahan diri. Bermain sepak bola hukumnya boleh, tapi jika jadwalnya tidak tepat, bisa melanggar waktu asar, maghrib, bahkan isya. Alhamdulillahillazi akramana bil imani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul kabirul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du, ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mengawali khutbah ini khatib mengingatkan diri pribadi khatib sendiri dan kita semua. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Allah izinkan kita menapaki hari keempat Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian mari sama-sama kita berupaya mengisi kesempatan ini dengan membenahi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat yang Allah muliakan, orang-orang beriman menyambut datangnya Ramadan sebagai tamu istimewa, sebagai tamu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Maka ucapan orang-orang beriman adalah marhaban ya Ramadan. Marhaban itu berakar dari kata rohaba yang artinya adalah kelegaan hati. Andai kita menyambut seseorang yang ditunggu-tunggu kehadirannya, maka tentulah hati kita lega, senang hati kita menyambutnya, berharap berlama-lama bersamanya dan mengambil manfaat dari kehadirannya. Dan kemudian kata rohaba juga ditarik dari akar yang lain, rahban, artinya tempat berbekal untuk perjalanan berikutnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, orang beriman menyambut Ramadan karena Ramadan menjadi tempat untuk mempersiapkan diri, menjadikan dia bekal untuk perjalanan jauh, baik untuk 11 bulan pasca Ramadan maupun setelah kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi ada kesinambungan antara kelegaan hati menyambut tamu istimewa ini dengan persiapan kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai ajang membenahi diri, memperbaiki takwa kita yang mungkin sudah melemah dalam 11 bulan yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh Ramadan ini diisi dan disyariatkan Allah dengan aktivitas amaliyah yang merepresentasikan, mewakili, mencerminkan sifat sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah 183 yang dibacakan khatib di awal, bahwa syariat puasa salah satu tujuannya adalah agar orang-orang beriman menjadi lebih takwa. Bukankah ketakwaan itu kriteria yang ditetapkan Allah untuk ukuran mulianya manusia? Maka orang-orang beriman pasti menginginkan dan mendambakan menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, di siang hari ini kita diminta untuk bertahan, tidak membatalkan diri, kita berpuasa dengan disiplin semenjak terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Orang-orang bertakwa itu memang disiplin,
tak setetes pun mau dia batalkan puasanya, dipercepat apa diperlambat, karena dia yakin itu akan menggugurkan nilai-nilai puasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh ketakwaan itu kombinasi antara kemampuan menahan diri dan mengisi dengan amal-amal kebaikan dan manfaat bagi kehidupan. Pada suatu waktu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab saat itu menjabat sebagai presidennya umat Islam dengan gelar Amirul Mukminin, orang yang mengurusi orang-orang beriman, bertanya kepada salah seorang penasehatnya, yakni sahabat Nabi juga, Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan takwa itu." Maka Ubay bukan justru menjawab, tapi balik bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tolong jelaskan kepada saya bagaimana sikap Anda andai saudara berada di satu jalan yang penuh dengan onak dan duri serta lubang yang mencelakakan diri, andai kata tidak Anda cermati perjalanan Anda." Maka Umar menjawab, "Saya akan pastikan setiap langkah maju dan mundur saya untuk selamat dari hal-hal yang dapat mencelakakan saya." Ubay pun berkata, "Ya, persis itulah takwa Amirul Mukminin. Takwa lengkapnya adalah tasmir bitta'at, menyingsingkan baju, bersemangat untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Kita bisanya dengan fisik, andai dengan harta, andai dengan nyawa pun kita akan korbankan demi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian takwa itu, kata Ubay, "Wa nasrun fil halal wal haram," cermat memilih langkah mana halal mana haram. Kalau halal teruskan perjalanan, kalau haram berhenti meskipun bahkan lampu kuning. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tantangan kehidupan. Kadang-kadang kita digoda oleh 4 hal, kata Imam Al-Ghazali. Bisa karena materi dunia, bisa karena syaitan sendiri, bisa karena manusia, anak, istri, kolega, sahabat, teman kerja, dan seterusnya. Dan yang terberat adalah dari dalam diri sendiri, itulah hawa nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, Ubay melanjutkan, setelah bijak dalam memilih halal dan haram, yang berikutnya adalah wawara'un fiz zalali, hati-hati jangan sampai tergelincir. Orang takwa jangankan yang haram, yang makruh pun dia kurangi. Kalau ini dikatakan mungkin remang-remang, maka dia jauhi. Andai ada yang halal tetapi membawa melengahkan diri dari taat kepada Allah, maka dia pun akan menahan diri. Bermain sepak bola hukumnya boleh, tapi jika jadwalnya tidak tepat, bisa melanggar waktu asar, maghrib, bahkan isya, maka orang takwa akan berhitungkan 1000 kali untuk melakukannya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitupun juga aktivitas yang lain. Andai ada yang remang-remang, dia mengambil jalan aman. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya kata Ubay adalah, dan ini yang menjadi puncaknya, wa makhafatun wa khasyatun ilallahil kabiril muta'al. Ada rasa takut, segan, khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha tinggi. Perasaan inilah yang dipupuk di bulan Ramadan. Hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Diharapkan kita bisa lanjutkan ini di 11 bulan berikutnya. Karena Ramadan itu hanya tempat berbekal, bukan takwa puncaknya terjadi di Ramadan, tapi akan dicoba bagaimana hasil Ramadan itu pasca Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan 1442 ini betul-betul menjadi ajang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan dapat memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah, sehingga jika individu takwa, mudah-mudahan nanti dalam jumlah yang lebih banyak akan dapat terwujud masyarakat yang takwa yang dijamin dalam Al-An'am 96. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan semua terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malikul alam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadis samawati wal ardu man fihinna bal atainahum bizikrim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai saja kebenaran itu standarnya mengikuti hawa nafsu, maka langit, bumi dan isinya akan hancur. Maka kami datangkan peringatan yakni Al-Quran, namun sayang mereka berpaling dari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah allazi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul kabirul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashari wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadli wal kiram. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bana nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa 'inna 'alas siyami wal qiyam wa hibsil lisan wa ghadil basar wa la taj'al hazzana minal ju'i wal 'atash ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'ahdi wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.